Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Jemaat Gereja Kota Baru yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya pikiran yang positif atau tindakan yang positif, tetapi iman kita harus positif juga. Di saat situasi yang begitu menakutkan terjadi di dunia ini, kita harus punya iman yang positif. Kita akan menikmati ibadah yang dilakukan secara online. Tapi saya percaya hadirat Allah, berkat Allah akan tetap ada di keluarga kita masing-masing. Dan mungkin ini saatnya para orang tua menjadi imam buat anggota keluarga yang lain. Saatnya para ayah, para ibu menjadi imam, menjadi berkat buat anak-anaknya dan memimpin ibadah di keluarga kita masing-masing. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online yang bertepatan pada hari ini tanggal 10 April, di mana kita akan merayakan wafat Isa Al-Masih, yaitu kematian juru selamat kita Yesus Kristus. Mari saudara kita siapkan hati, walaupun kondisi kita saat ini saudara berada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan, Sang Maha Pemurah hati, Sang Penolong kita. Mari saudara kita angkat satu pujian. Ya, Engkaulah perisaiku. Karena kita percaya dengan Tuhan perisai kita. Oh, haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
Saatnya kita saat ini walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap akan memuji Tuhan. Dan kita angkat satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 10 April tahun 2020 kita beribadah bersama-sama. Hari ini merupakan hari istimewa, hari Jumat Agung, di mana bagi orang Kristen, orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini merupakan hari yang luar biasa, hari di mana Allah telah menuntaskan karya keselamatan dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur, dan dalam ibadah online pada pagi ini, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran apa yang hendak saya sampaikan pada pagi ini dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu boleh mengikutinya dengan seksama. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4, demikian firman Tuhan. Sesudah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita fokus di dalam ayat yang ke-3b, demikian firman Tuhan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ia di sini menunjuk kepada anak Allah, kepada Yesus. Dari perikop yang kita baca selama 4 ayat tadi, kita bisa melihat bagaimana Yesus dideskripsikan
dalam kitab Ibrani ini dikatakan bahwa ia adalah anak Allah. Allah telah menjadikan dia pewaris segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ia menyucikan dosa manusia dengan darah-Nya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Ia mewarisi nama yang jauh lebih indah daripada malaikat-malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ia telah selesai mengadakan penyucian dosa. Kata menyucikan di sini berarti telah bersih. Itu berarti Tuhan Yesus sudah membersihkan dan menyucikan dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Perkataan ini menyatakan ada 3 hal yang saya hendak ingin sampaikan pada pagi ini. Yang pertama adalah menyatakan tanggung jawab pencipta terhadap ciptaannya. Dikatakan bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah telah menjadikan dunia ini, Allah telah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia yang di dalamnya adalah ciptaan Allah. Dan kita tahu bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah telah gagal memenuhi tujuan Allah. Manusia telah gagal di dalam ketaatan. Manusia telah gagal di dalam iman untuk mempercayai Allah. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Tetapi syukur kepada Allah, karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Pernyataan ini sekali lagi menyatakan tanggung jawab pencipta terhadap ciptaannya. Ketika ciptaannya itu gagal, penciptanya tidak meninggalkan seorang diri. Ketika manusia gagal di dalam memenuhi tuntutan Allah untuk dapat taat, untuk dapat bersekutu, untuk dapat hidup dekat dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa, kegagalan manusia itu menyebabkan manusia tidak dapat memenuhi tuntutan Allah. Namun, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah telah membuka pintu keselamatan. Allah telah memberikan jalan keluar atas penyelesaian kegagalan manusia. Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Dia bertanggung jawab untuk menolong manusia dari kegagalan. Itulah Allah kita. Karena Ia telah selesai mengadakan penyucian dosa. Dan yang Ia sucikan adalah dosa-dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah pencipta yang sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita gagal untuk memenuhi maksud dan tujuan Allah, Dia telah membuka jalan keselamatan agar maksud dan tujuan Allah atas hidup kita dapat kembali terwujud. Ketika kita telah gagal di dalam ketidaktaatan, Allah telah menolong kita dengan mengulurkan tangannya sehingga kita diselamatkan, kita kembali kepada maksud, tujuan, dan rencana Allah supaya kita taat, kita hidup bersekutu dengan Allah. Itulah karya yang telah Yesus kerjakan melalui kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari frasa dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Yang kedua adalah menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang memiliki nilai kekal dan istimewa. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, frasa bahwa Ia telah selesai mengadakan penyucian dosa, itu berarti bahwa manusia adalah ciptaan yang sangat dikasihi Allah dan bernilai kekal. Kalau kita melihat setelah malaikat jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah membuka jalan keselamatan untuk para malaikat. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa,
dan gagal untuk memenuhi tujuan ataupun tuntutan Allah. Allah telah membuka jalan, Allah membuka pintu keselamatan, Allah telah berinisiatif untuk menyelamatkan dan menolong manusia. Allah telah mengulurkan tangannya agar manusia itu dapat kembali kepadanya. Itulah Allah kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang sangat dikasihi oleh Allah, seharusnya kita menyadari akan diri kita, betapa berharganya hidup kita di hadapan Allah. Oleh karena itu kita belajar untuk kita dapat menghargai hidup kita. Kita belajar untuk kita dapat menggunakan hidup kita sesuai dengan tujuan Allah. Kita juga mau mengisi hidup kita dengan hal-hal yang memuliakan nama Allah. Karena hidup kita sangat dikasihi dan bernilai kekal. Hidup yang kita hidupi bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi ada kehidupan kekal, ada hidup setelah kematian karena karya Yesus yang sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari frasa, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Yang ketiga adalah menyatakan bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya. Yesus tidak lagi mengatakan lakukan ini, buat itu agar engkau selamat dan masuk surga. Yesus tidak memerintahkan lagi agar kita melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya agar kita bisa masuk surga. Tetapi Yesus sudah melakukannya dengan sempurna agar kita masuk surga. Jadi Yesus telah selesai mengadakan penyucian dosa. Dan kata penyucian, tadi saya katakan bahwa penyucian itu berarti telah bersih. Menggunakan kalimat lampau, simple past tense, yang artinya telah bersih, telah selesai, telah dilakukan, tetapi khasiatnya masih tetap berlaku sampai hari ini. Oleh karena itu, apapun keadaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup untuk mengampuni dosamu. Allah sanggup untuk menyucikan hidupmu. Mari datang kepada Tuhan, karena Yesus telah menyelesaikan itu. Melalui kematiannya, kita menerima keselamatan. Melalui kematiannya, kita masuk surga. Ada hidup setelah kematian. Melalui kematiannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita kembali memenuhi tujuan dan tuntutan Allah, sehingga kita dapat hidup dekat dengan Allah, kita dapat bergaul dengan Allah, kita dapat taat kepada Allah, kita dapat bersekutu dengan Allah. Pada peristiwa kematiannya, tirai bait suci yang terbelah menjadi dua menyatakan betapa Yesus telah membuka akses itu kepada Bapa. Akses itu langsung kita dapat bersekutu dengan Allah secara langsung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengambil sakramen dalam perjamuan kudus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus telah selesai mengadakan penyucian dosa. Kata selesai menyatakan bahwa Dia adalah pencipta yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Apa yang menjadi kebutuhan, persoalan, bahkan juga pengharapan dalam hidupmu, datanglah kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia sudah selesaikan segalanya dengan sempurna. Yang kedua, bahwa Ia sudah menyelesaikan penyucian dosa, karena menyatakan
bahwa kita adalah manusia yang sangat dikasihi dan bernilai kekal. Bapak Ibu, gunakan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, karena hidupmu sangat berharga. Mari taati apa yang menjadi anjuran pemerintah pada hari-hari ini untuk kita stay at home, karena hidup kita sangat berharga. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan bahwa Dia telah selesai dengan karyanya yang sempurna. Apa yang kita lakukan adalah percaya saja. Hanya percaya, kita akan menerima keselamatan dan masuk kepada kehidupan yang kekal, surga yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Hari ini kita memperingati sekaligus juga merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita merayakan karena kematian Tuhan sesungguhnya merupakan satu anugerah yang besar. Oleh kematiannya kita dibebaskan dari segala kutuk dosa, dan karena kematiannya kita memperoleh hidup yang kekal. Sukacita yang besar kita rayakan pada pagi ini. Oleh karena itu kita akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus.
barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tangan kita telah ada roti dan air anggur. Kita akan makan dan minum ini bersama-sama. Tetapi sebelum itu, mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kami merayakan sukacita terbesar karena karya Allah telah dituntaskan oleh Putramu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, untuk mengampuni segala pelanggaran kami, dan untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal. Kami yang seharusnya dimurkai, tetapi kami disayangi. Kami yang seharusnya dikutuki, tetapi kami diberkati. Kami yang seharusnya memperoleh penghukuman, tetapi kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami mengucap syukur untuk karya Allah yang luar biasa. Kami berterima kasih buat Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk karya keselamatan, untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, bahkan juga apa yang Tuhan kerjakan di hari-hari ke depan. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat mengasihi bumi ini. Di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi, kami percaya semuanya Tuhan ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Engkau mengasihi setiap umat-Mu, dan Engkau mengasihi kami. Untuk sekali lagi kami bersekutu dengan kematian-Mu, supaya kami dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kami dibaharui dari hari ke hari, dan kami dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Kristus sebagai Tuhan yang akan menjemput kami mempelainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami makan dan minum ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan roti ini. Dalam nama Yesus kita minum.
kami percaya bahwa kami orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami pun berkemenangan di dalam hidup kami. Kami menang atas segala ujian, kami menang atas segala pencobaan, dan kami menang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam menghadapi hidup dan hari-hari kami ke depan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Amin.